Selamat siang Pak Sudi. Iya, di siang hari ini eh, apa kegiatan ibunya hari ini ya? Ya, tadi kan sempat ini ya, saya mengajar, kemudian ya ini ingin sekali apa namanya berbincang nih sama Pak Sudi ya. Jadi terima Hmm, kasih nih Pak Sudi udah ada gini iya, luangkan waktunya untuk ngobrol sama saya. oke, silahkan. Apa nih? Ada yang ingin ibu sampaikan atau mungkin ibu diskusikan pada kegiatan hari ini? Iya Pak Sudi begini ya. Jadi saya ingin mengatakan ya kalau sekarang ini tahun ajaran ini saya dipercaya untuk mengajar kelas 11 perhotelan dan tata boga. Nah, di sini anak-anak saat semester genap nanti mereka akan apa namanya melaksanakan PKL. PKL-nya itu di hotel dan restoran. Nah, sedangkan saya mengalami kendala nih, ternyata ada masalah tentang apa namanya anak-anak itu tidak bisa mengembangkan apa namanya kosakata dalam bahasa Inggris dengan Hmm, apa lancar dengan baik seperti itu Pak Sudi. Sebenarnya itu yang ingin saya bicarakan hari ini dengan Pak Sudi. oh, jadi apa namanya? Murid-murid yang ibu ajar tersebut apa namanya sangat sulit sekali mengembangkan kosakata ya, kosakata dalam bahasa Inggris. Selain itu kira-kira ada masalah yang lain, Bu? Hmm, ya ada juga di beberapa siswa ya di sini saya temukan itu juga sulit untuk apa namanya mengungkapkan atau melakukan atau pronunciation menggunakan bahasa Inggris yang tepat atau pengucapannya itu nggak tepat sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Ya, Jadi seperti itu ya. Kalau begitu, lalu apa yang ingin sebenarnya Bu Ari ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini? iya, jadi untuk diskusi kita hari ini sebenarnya saya ingin sekali ingin memperoleh apa namanya solusi atau saya ingin permasalahan yang saya hadapi ini terselesaikan dan mungkin dari beberapa saya akan memperoleh ide-ide baru mungkin ya untuk mampu mengatasi bagaimana caranya meningkatkan kemampuan apa namanya mengembangkan potensi atau mengembangkan kosakata dari anak-anak tersebut dan juga mereka mampu melakukan atau pronunciation-nya lebih baik Lebih seperti baik. itu. Oke, jadi mungkin ini bisa saya simpulkan ya bahwa dari permasalahan yang Bu Ari sampaikan, jadi ingin mendapatkan solusi ya, solusi yang terbaik dari permasalahan yang sudah tadi dipaparkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama pada kosakata. Kemudian apa namanya untuk mengembangkan tersebut, mengembangkan kata-kata dan pengucapan yang yang lebih baik, Bu ya, seperti itu ya. Iya betul loh Pak. Hmm, baik. Kemudian menurut pengamatannya Bu Ari sendiri, ya selama kegiatan pembelajaran, kemudian tingkat keberhasilan yang Bu Ari harapkan sebenarnya yang seperti apa dari pengembangan pembelajaran kosakata di pelajaran bahasa Inggris itu? Nih, kalau menurut saya nggih, untuk tingkat keberhasilannya itu, kalau memperoleh ini ya, permasalahan itu bisa terselesaikan dan saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan, permasalahannya tersebut, eee, saya itu misalnya contohnya siswa yang bermasalah sebelumnya atau mengalami kendala dalam meningkatkan ini, apa namanya, mampu mengembangkan kosakatanya mereka, itu mereka akhirnya mampu mampu mengembangkan kosakata dan mereka juga mampu melakukan pronunciation atau pengucapan yang benar, yang tepat sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Seperti itu Oh, Pak Sudi. jadi seperti itu ya. Jadi siswa yang memiliki kemampuan apa nih ya, mengembangkan ya kosakata dan mengucapkan dengan benar ya dari bahasa Inggris. Kemudian mereka Iya, mampu juga menjawab, memberikan tanggapan dari pembelajaran tersebut ya, dari dengan materi yang sudah sebelumnya Ibu Adi sampaikan. Nah, terus iya selain itu benar. kira-kira ada lagi Bu? Eee, ya, di sini mungkin saya akan ini melakukan apa namanya, siswa itu dari pertama kan sudah mengetahui selanjutnya mereka bisa melakukan apa namanya, mengucapkan dengan baik dan yang terakhir tentunya saya ingin mereka bisa mempraktekkan.
mempraktekkan misalnya melalui percakapan di sini bisa dalam berbentuk bahasa Inggris, tapi kalau mungkin kita bisa lakukan itu yang sederhana dulu, sesuai dengan jurusannya masing-masing saya Iya, rasa. Ibu Ari. Itu Pak Sudi. Jadi beberapa yang sudah Ibu sampaikan tadi yaitu mampu menjawab ataupun memberikan tanggapan terkait yang materi yang Ibu sampaikan, sudah mampu menyebutkan benda-benda ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar mungkin, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan jurusan ataupun aktivitas sehari-hari ya, atau daily activity-nya. Kemudian mampu mempraktekkan dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian kalau idealnya kan biasanya kalau ada rentang nilai ya 1 sampai 10, idealnya kan nilainya ke 10. Nah, sekarang murid dari Bu Ari ini kalau bisa rentangannya 1 sampai 10, kira-kira siswa yang Ibu Ari ajar itu berada di posisi angka berapa nih? Ya, untuk sekarang itu siswa saya ya dalam keadaan seperti itu mereka itu ada di antara 4 sampai 6 kira-kira. Tapi kalau saya rata-rata kan mungkin 5 ya Pak Sudi? 5. Oke. Iya. Nah, kalau posisinya kan Ibu berikan antara 4 dan 6, berarti Ibu pilih di posisi 5 ya. Menurut Ibu sebenarnya kendala apa sebenarnya yang terjadi di kelas itu sehingga Ibu bisa memetakan itu dengan angka 5? Iya, itu berawal dari pemahaman mereka yang kurang. Misalnya ya, kalau bahasa Inggris ternyata saya suruh untuk menyebutkan suatu benda, ini apa bahasa Inggrisnya? Ternyata tidak mampu mengucapkan. Kemudian mereka juga kadang tidak berani atau tidak percaya diri dalam mengucapkan bahasa Inggris seperti itu. Jadi seperti itu menurut saya. Hanya saya beri angka 5 seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya Ibu Ari memberikan 10 mungkin sangat tidak mungkin ya. Tapi nanti mungkin bisa terjadi, tapi kalau sekarang 10 kemungkinan belum bisa. Nah, kalau Ibu Ari sendiri ingin nantinya ya, kalau yang murid-murid sudah belajar, Ibu Ari berapa nanti rentangan yang kemungkinan Ibu Ari bisa berikan kalau seandainya siswa tersebut sesuai dengan apa yang Ibu Ari inginkan? Iya, kalau saya lihat ya karena kemampuan anak-anak di sini ya, maklum kita di desa ya, jauh dari objek wisata gitu. Jadi menurut saya anak-anak itu kalau sudah memiliki angka 7, saya rasa mungkin sudah cukup itu buat saya, karena kemampuan beda sekali dengan misalnya dengan anak-anak yang di kota dan juga tempat wisatanya yang banyak, jadi itu sangat mendukung. Tapi kalau aset kita, murid kita sepertinya kurang gitu, jadi saya anggap 7 itu sudah. Berarti 7 sudah sangat luar biasa ya untuk situasi lingkungan yang mungkin pariwisatanya tidak terlalu ya. Mungkin kalau yang di daerah yang pariwisatanya cukup pesat ya, banyak turis asing, mungkin bisa meningkatkan komunikasinya di sana. Tapi kalau di sini dari yang Ibu Ari sampaikan itu sementara diberikan angka 7, itu sudah cukup baik berarti dari yang Ibu Ari sampaikan. Nah, kemudian apa yang Ibu Ari bisa lakukan supaya siswa tersebut bisa berada di angka 7 tersebut? Nah, inilah Pak, dari permasalahan yang saya hadapi itu sudah yang menjadi pikiran saya, apa yang harus saya lakukan itu masih dalam pikiran saya, belum bisa terjawab seperti itu Pak. Iya. Kalau dari pengamatan Bu Ari sendiri ya, kemudian rencana murid-murid Ibu sendiri ya ingin diperlakukan seperti apa sebenarnya? Kemudian di dalam pembelajaran bahasa Inggris ataupun dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Kemudian nanti mungkin akan tujuannya kan agar mampu mengembangkan kosakata, berani berbicara, kemudian melakukan diskusi, kemudian pronunciation-nya biar tepat ya. Kira-kira seperti apa Ibu nanti mempraktikkan? Di sini mungkin ya dalam proses pembelajaran itu, jadi mungkin di awal pembelajaran saya akan rencanakan di sana ada ice breaking Pak Sudi. Jadi ice breaking tentunya nanti kita menggunakan bahasa Inggris yang sederhana saja dulu, karena itu tujuannya untuk memberikan motivasi atau percaya diri anak. Jadi
mudah dipahami lah intinya. Mudah Jadi anak-anak lebih menerima dia. Kemudian di pertengahan ini juga mungkin tambahkan juga kalau memang waktunya lama, saya akan tambahkan dengan menyimak video seperti itu ya, menyimak video. Jadi video-videonya ini tentunya video yang ya menyangkut bahasa Inggris juga sih. Di sana ada tips-tips mengenai tips-tips mengenai bagaimana kita bisa menghafal dengan cepat, kemudian bagaimana cara kita pengucapan yang baik seperti itu. Dan untuk pertengahannya mungkin ya tentunya kita menambahkan dengan gambar-gambar ya. Gambar-gambar di sana kita misalnya di materi apa kita munculkan gambar yang berisi tentang penjelasan dari materi yang kita harapkan seperti itu. Iya. Jadi Bu Ari sudah menyampaikan ya dengan menggunakan ice breaking, kemudian dengan gambar-gambar dan menampilkan video-video. Kemudian kalau di sini ya ice breaking seperti apa sebenarnya yang Ibu Ari butuhkan untuk memfokuskan kembali atau mungkin siswa itu biar aktif kembali dalam belajar. Ya. Jadi ice breaking di sini saya tentunya nanti akan lebih menekankan kepada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya yang sederhana seperti saya sampaikan tadi, sederhana tentunya melalui gerakan ya. Jadi gerakan kan pasti ada juga bahasa Inggrisnya, misalnya go atau misalnya right, left, sebagainya. Kemudian ada juga hitungan itu seringnya kita pasti menggunakan hitungan karena kayak di hotelan walaupun di ini juga di tata boga pastinya ada hitungan juga kan berapa ini misalnya 1, 2 dan sebagainya. Selanjutnya ada juga mungkin lewat nyanyian seperti itu. Kalau anak-anak kan sebagian besar suka menyanyi. Jadi mungkin ini akan lebih menarik ya untuk ice breaking-nya seperti itu Pak Sudi. Iya, begitu banyak yang tadi Ibu sampaikan ya, ada ice breaking, gambar, video dan yang lain. Nah kemungkinan dari sekian yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana Bu? Di sini saya akan lakukan yaitu tentang ice breaking-nya karena itu merupakan lebih menarik. Jadi anak-anak lebih termotivasi, kemudian bisa menumbuhkan rasa percaya diri lah untuk mereka sehingga mereka berani mengungkapkan kata-kata dalam bahasa Inggris seperti itu Pak Sudi. Iya. Kemudian kira-kira apa lagi Bu yang bisa dilakukan selain melakukan ice breaking? Iya. Kalau selain itu ya, saya akan melakukan mengelola kelas di sini. Nah, biasanya dulu saya sih seringnya teacher center. Jadi saya selalu ngomel di depan kelas ya. Anak-anak mungkin kalian paham? Itu aja. Jadi saya jelaskan lagi kemudian ini. Jadi jarang melakukan seperti kalau sekarang kan berbasisnya atau berpihak pada murid guys. Jadi saya akan kelompokkan mereka. Jadi mereka akan lebih aktif di sana. Misalnya kalau bertanya kepada rekan-rekannya seperti itu ya. Jadi lebih aktif. Jadi di sana anak-anak akan muncullah rasa percaya diri mereka, berani komunikasi seperti itu Pak Sudi. Tadi yang sebelumnya teacher center diubah menjadi student center, jadi menambah aktivitas daripada murid. Nah, kapan hal tersebut ya bisa Ibu Ari lakukan? Iya. Mungkin minggu ini ya saya akan lakukan karena kan kebetulan jam bahasa Inggrisnya banyak, itu bisa 2 kali dalam seminggu seperti itu Pak Sudi. Jadi secepatnya saya akan lakukan hal tersebut. Ya. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Ari ya. Iya Bapak, terima kasih. Baiklah Bu Ari, jadi kita sudah di penghujung coaching hari ini ya. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu Ari dapatkan pada diskusi hari ini? Ya, jujur luar biasa sekali Pak Sudi ya. Jadi saya sebenarnya ingin ucapkan terima kasih ini Pak Sudi. Dari obrolan ini saya jadinya pemikiran saya ini lebih terbuka. Jadi saya bisa menemukan ide-ide baru. Saya mampu nih jadinya menyelesaikan masalah saya sendiri nih yang saya hadapi. Tadinya ruwet sih sebelum ini, tapi setelah ini saya jadinya bisa bagaimana cara mengembangkan kosakata tersebut, dan untuk pronunciation-nya seperti apa, seperti itu Pak Sudi. Iya, baik Bu. Jadi Bu Ari ya, kalau begitu saya akan kita akan ketemu nanti di minggu berikutnya ya. Pada coaching berikutnya saya akan tunggu lihat ya progresnya seperti apa selama minggu ini, seperti apa yang Ibu lakukan pada kelas yang Ibu ambil ya pelajaran. Kemudian
nanti mungkin Ibu akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain seperti Ibu sampaikan ada teman sejawat dan yang lainnya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bu Ari. Yang terima kasih Pak Sudi ya. Iya. Ya, nanti gini mohon bantuannya juga. Iya, Oke. sama-sama. Sampai bertemu Pak Sudi. Iya.